Nama saya I Ketut Suwanda. Nama saya Ninyoman Cipta Wilyawati, biasa dipanggil Ibu Cipta. Profesi saya sebagai seniman, atau secara globalnya boleh dikatakan ya wira swasta lah. Tapi merujuk ke seniman, jadi profesi saya sebagai seniman. Saya langsung sebagai guru tari dan penari juga, ibu rumah tangga. Sebelum menikah, saya mengajar di Sanggar Suaragung namanya. Pusatnya di Negara, tapi cabangnya ada di Jalan Sandat, Denpasar. Sebelumnya mengajar di sana dulu, setelah menikah baru mengajar di Sanggar suaminya. Saya mengelola Sanggar Seni Gamelan Cendana, yaitu seni pertunjukan seni tari tradisional Bali dan seni gamelan tradisional Bali. Ya, saya awali dari tahun berdirinya tahun 1992. Karena dari kecil saya memang berkecimpung di seni pertunjukan, seni tari dan seni tabuh atau memainkan gamelan atau menari tari tradisional Bali ya dan gamelan tradisional Bali. Tapi di sela-sela itu saya juga melakoni pekerjaan di pariwisata, yang khususnya di staf luar atau yang disebut dengan guide. Nah, karena pariwisata begitu bagus harapannya dan menjanjikan, maka saya ambil kedua-duanya. Bahkan hampir saya meninggalkan ranah berkesenian saya karena sibuk di pariwisata. Dari segi penghidupan itu sangat menjanjikan di pariwisata. Mengingat tamunya begitu banyak datang, ya mereka kan tidak hanya melihat seni pertunjukan yang ada di Bali, mereka kan tidak hanya melihat tradisi yang ada di Bali, mereka juga melihat objek-objek pariwisata atau tempat-tempat yang mereka belum pernah kunjungi sebelumnya di seluruh dunia. Di Bali ada objek-objek seperti itu, tempat-tempat seperti itu, dan inilah yang menjadi kebanggaan daerah Bali. Nah, namun semenjak adanya wabah ini, semuanya kelimpungan, termasuk pariwisata pun kelimpungan. Karena di Bali terkesan hidup karena pariwisata kan, di Bali terkesan seperti itu. Padahal dari dulu tidak ada pariwisata pun, seni dan budaya Bali tetap eksis kan. Nah, semenjak adanya pariwisata, Bali ini semakin debutnya semakin bagus dan gaungnya, gemangnya di belahan dunia ini semakin bagus. Pariwisata ini semakin unggul jadinya. Jadi seolah-olah masyarakat Bali bertumpu pada pariwisata. Kan seperti itu, terkesan seperti itu. Karena apa? Karena pariwisata ini bagaikan keran yang mengalirkan air kemana-mana. Misalnya, turis-turis banyak datang di sebuah daerah. Daerah ini kan punya masukan jadinya. Punya masukan, salah satunya menata daerahnya agar kelihatan indah. Kedua, faktor ekonomi, dia dapat masukan, apakah itu punya kas, modalnya menjadi besar, dan kesejahteraan masyarakat itu bisa dipenuhi karena adanya pariwisata kan. Nah, dari faktor penghidupan atau ekonomi. Tapi risikonya kalau tidak hati-hati dalam pengelolaan seni yang berhubungan dengan pariwisata, ini bisa kebalik. Yang sebelumnya pariwisata untuk Bali, bisa-bisa jadi Bali untuk pariwisata. Ini kan ya kalau dibilang bahaya juga boleh. Karena apa? Karena pengaruh budaya-budaya luar ini sangat keras sekali dampaknya bagi keberlangsungan tradisi seni dan budaya Bali seperti itu. Nah, jadi karena dampak pariwisata ini saya beralih lagi ke profesi yang saya geluti dari kecil, yaitu ke seni pertunjukan. Karena pariwisata sekarang kan sedang lesunya atau boleh dikatakan mati suri lah begitu. Selain saya profesinya sebagai guru tari, saya juga masih aktif menari. Masih aktif menari di hotel-hotel. Dulu waktu masih muda sampai menikah pun, ibu masih aktif menari sampai keluar Bali, keluar negeri juga. Nah, dengan pengaruh COVID ini memang sangat berpengaruh sekali. Selain kita tidak bisa menari lagi keluar, di Sanggar juga tidak bisa aktif lagi.
karena ini ke sekelompok anak-anak dan itu kerumunan. Akhirnya sempat istirahat kira-kira 1 tahun. Setelah itu ada keputusan dari pemerintah bahwa sanggar bisa aktif kembali. Akhirnya ibu buka kembali sanggarnya dengan mengikuti protokol kesehatan. Tempat cuci tangan, anak-anak harus pakai masker, dan dari jumlah murid kurang lebih 50 orang, ibu bagi menjadi 4 kelompok. Sesi pertama, sesi kedua, 3 dan 4. Itu setiap sesi ada 1 jam waktunya untuk latihan. Jadi memang berat karena 4 jam harus mengajar, tapi yang sebelumnya hanya 2 jam. Karena kasihan anak-anak juga tidak ada aktivitas, ya udah dijalani aja. Karena hobi akhirnya enjoy aja untuk menjalani. Seperti itu. Tujuan saya mendirikan sanggar seni ini pertama adalah untuk melestarikan dulu. Kemudian yang kedua, mengajak para generasi muda yang khususnya anak-anak untuk mengenal seni dan budaya yang mereka miliki. Ini kan seni dan budaya milik mereka, agar mereka tidak terlena terus dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Ya. Dalam teknologi ada sekian banyak hal ya, yang bisa mempengaruhi mereka. Kalau tidak, dari kecil mereka dibina, diarahkan, ya, diberikan pembelajaran tentang seni dan budaya. Nah, itu tujuan saya. 2 hal itu sangat mendasar bagi saya untuk mendirikan sanggar seni pertunjukan ini. Nah, kemudian selain itu juga saya ingin mempertahankan seni tradisi yang dimiliki Bali. Itu salah satunya itikat saya, kemauan saya yang sangat keras ini untuk melestarikan seni dan budaya. Makanya saya berkecimpung di sini, di seni dan budaya. Kesannya, saya sebagai penari sekaligus guru tari ikut merasakan, ikut bangga, ikut bisa mempelajari juga tarian-tarian yang sudah ada. Akhirnya kesannya sangat membanggakan. Semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih baik lagi, perkembangannya lebih maju lagi, terutama di bidang seni tari. Selain seni tari juga seni-seni yang lainnya. Pesannya tingkatkan terus kreativitas dan aktivitas di bidang seni, karena dengan mencintai seni, melestarikan seni, kita akan mencintai bangsa, bahwa bangsa kita mempunyai seni budaya yang bermacam-macam. Mari kita secara bersama-sama menjaga dan menghormati seni tradisi yang adiluhung, adiluhur, bermartabat dan bermanfaat. Siapa lagi yang melestarikan seni dan budaya selain kita para generasi muda, agar daerah kita yang menjaga keluhuran daripada seni sebagai warisan dari para leluhur agar tetap eksis selamanya. Ya, terima kasih.